Polri sampaikan capaian kerja Polri tahun 2022 dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Polres Situbondo musnahkan 6 kg bubuk petasan. Warga temukan bayi di semak-semak, polisi selidiki orang yang meninggalkan bayi ini. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsul kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 12 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Presisi Siang kita awali dengan informasi terkait Polri akan memaksimalkan personel untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini. Melalui Divisi Humas Polri, Polri akan menyebarluaskan semua informasi terkait situasi di arus mudik. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin apel Divisi Humas Polri sebagai persiapan Operasi Ketupat 2023. Dalam amanatnya, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Divisi Humas Polri akan memasifkan penyebaran informasi seputar mudik 2023. Menurut Kadif Humas Polri, penyebaran informasi ini penting dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui gambaran kondisi mudik 2023. Pada pagi hari ini, Satgas 6 Humas melaksanakan kegiatan apel kesiapan untuk mendukung Operasi Ketupat 2023. Pada kesempatan kali ini, bukan hanya memberikan pesan-pesan ataupun perintah pimpinan dalam rangka melaksanakan tugas, tetapi pada kesempatan kali ini kita juga menyiapkan kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan serta SOP yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan nanti yang terlibat dalam pengamanan Operasi Ketupat 2023 khususnya di Satgas 6 Divisi Humas. Untuk tempat penugasan ada tiga UKL yang sudah kita persiapkan. Yang pertama UKL Jatim, Jateng, kemudian yang kedua UKL Jawa Barat, DKI, dan Bakauni. UKL ketiga adalah Jawa Tengah dan DIY. Oleh karena itu, dalam rangka kesiapan apel pengecekan Operasi Ketupat pada kali ini, tadi diperagakan oleh masing-masing UKL tentang bagaimana kesiapan kendaraannya, bagaimana kesiapan alat-alat yang digunakan seperti kamera, kemudian drone, serta langkah-langkah yang harus kita kerjakan yang pada prinsipnya untuk bisa menjamin pelaksanaan Operasi Ketupat 2023 ini berjalan dengan aman, nyaman, dan berkesan. Dan untuk itu tentu saja polisi tidak bisa sendiri, maka butuh dukungan dan kerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu dari rekan media, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh yang dijadikan idola misalnya, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tentang masalah mudik Lebaran ini. Irjen Pol Sandi menambahkan Polri juga akan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan figur publik melalui media sosial untuk memaksimalkan penyebaran informasi arus mudik. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, polisi telah mengidentifikasi sekaligus menangkap pelaku pengganti barcode kris di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Pelaku berinisial MIM ini ternyata bukan sekali saja melakukan aksi serupa. Pelaku kini sudah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Waspadalah terhadap penipuan dengan modus baru, yaitu mengganti barcode Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, seperti yang terjadi di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta. Tak butuh waktu lama, video ini pun viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang pria berkacamata menempelkan kertas yang bergambar di salah satu deretan tromol Masjid Nurul Iman dan juga bagian lain di Masjid Nurul Iman. Salah satu marbot menanyakan kepada pengurus masjid lainnya yang mengatakan bahwa siapa yang menempel QRIS di tembok masjid tersebut. Kemudian saksi lain atau pengurus atau DKM masjid mengatakan dia tidak tahu siapa yang menempelnya. Kemudian dicek kembali di masjid tersebut, ada di beberapa tempat atau beberapa dinding telah tertempel QRIS tersebut. Nah, kemudian dari DKM masjid melaporkan hal ini ke salah satu polsek di Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti dan menghubungi Polda, yaitu Subdit Cyber, untuk bersama-sama menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kemudian kami bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan. Ternyata ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan, tapi kita belum tahu tempatnya di mana. Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik. Di antaranya Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret yang bersangkutan menempel di Masjid Nurullah Kalibata. Pada tanggal 5 Maret itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaro Sektor 9, Masjid Raya Kiai Haji Hasim Asari, Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan. Kemudian di tanggal 4 April 2023 itu ada di Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah, Masjid Al-Iksan Kerinci, Masjid Cunyadin Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al-Ihsam, Masjid Cut Mutia Menteng, Masjid Al-Bakri Taman Rasuna, Masjid Jami Ar-Rahman Kuningan. Tanggal 2 April yang bersangkutan menempel di Pasar Majestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Darul Janah Wali Kota, Masjid Sarif Hidayatullah, Masjid Simpruk, Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau. Pada tanggal 1 April yang bersangkutan menempel di Masjid At-Taqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BCA Majestik, BS Majestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polem, ATM Galeri Ayam Bulungan dan UNP, BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid An-Nur Gor Bulungan, SPBU Pejompongan. Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya di masjid atau mushola antara lain yaitu Pondok Indah Pondok Indah Mall, kemudian di Grand Indonesia. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tentang informasi dan transaksi pidana elektronik dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV.
Ya, pemirsa, dan terkait kasus yang baru saja Anda saksikan dalam tayangan tadi, kita akan membahas seperti apa respon dan juga seperti apa pengawasan Dewan Masjid terkait modus penipuan yang terjadi di kompleks masjid ini. Baik, sudah hadir bersama saya saat ini di studio Polri TV, Pak Buyung W. Kusuma, Direktur Program Dewan Masjid Indonesia. Selamat siang Pak Buyung, apa kabar? Selamat siang, baik. Baik, nah kita langsung ke menyoroti tayangan yang tadi. Biasanya kan mungkin kita sudah sering melihat kejadian kriminal di lingkungan masjid, misalnya terekam CCTV seseorang atau pelaku mengambil kotak amal. Itu sudah sering terjadi. Tapi yang baru-baru ini adalah pelaku menempelkan atau memalsukan, mengkamuflase kode kris bank untuk rekening masjid tersebut. Tanggapan Dewan Masjid setelah melihat kasus ini? Ya, jadi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Polri. Bagaimana kita sekarang betul-betul yakin bahwa Polri ini menjaga kita, menjaga tempat-tempat ibadah, khususnya masjid. Karena ketika kami pertama kali melihat yang viral itu, bahwa ada yang mengganti kiris di celengan masjid, nah, kita juga sebenarnya sudah khawatir dan ingin mengadukan, tapi ternyata polisi lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi kita sangat bersyukur karena sudah ditangani sama polisi dan tidak dalam waktu singkat sudah ditangkap pelakunya. Dan ini dalam kasus ini menunjukkan bahwa setiap perubahan teknologi, kemajuan teknologi, ternyata kejahatan juga mengikuti, semakin maju. Nah, kalau dulu kita lihat ada kejadian celengan yang dibawa kabur. Nah, ini sekarang karena masjid juga sekarang sudah melakukan digitalisasi masjid. Jadi setiap jemaah disediakan QR, kiris khusus Indonesia ini transaksi bahwa kalau mau menyumbang bisa pakai kiris. Nah, ini kita memang tidak antisipasi bahwa akan ada yang menempel ulang. Kejadian seperti ini ya? Kejadian baru, betul. Mudah-mudahan ini hanya pelaku ini saja dan tidak terulang. Dan ini juga menunjukkan bahwa Dewan Masjid sangat berharap semua masjid memasang CCTV. Kita tidak tahu kejadian apa lagi. Dan itu kita sudah lakukan. Dewan Masjid biasanya kalau ada kejadian begini, kami akan memberikan surat imbauan kepada pimpinan DMI di daerah, di provinsi, untuk mengingatkan kepada masjid-masjid. Jadi protapnya mungkin sekarang hari ini masjid yang sudah melakukan digitalisasi dan itu sudah meluas. Di daerah pun sekarang pakai QR code. Jadi di tingkat kabupaten pun pakai QR code. Nah, ini semua akan mengecek apa benar QR-nya yang masih terpasang. Kalau ada ditemukan yang berbeda, misalnya palsu, ternyata itu QR dari orang lain, maka itu akan didata dan kita mungkin akan laporkan ke polisi. Ya, terkait kasus penggantian kris barcode yang ada di masjid itu, apakah hingga saat ini Dewan Masjid Indonesia sudah punya data ada berapa masjid yang mengalami ibaratnya menjadi korban terkait penipuan ini? Karena dari hasil wawancara kami kemarin, pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengatakan bahwa pelaku menempelkan sekitar 38. Jadi ada 38 titik yang ditempelkan nomor rekening pribadinya. Betul. Jadi saya yakin bahwa si pelaku ini dia memakai sistem bahwa memasang QR lebih banyak, maka dia akan mendapatkan lebih banyak. Mudah-mudahan ini tidak dicontoh oleh siapapun. Sampai hari ini kita dalam proses berkomunikasi dengan pimpinan DMI di daerah di seluruh Indonesia untuk mendata. Mudah-mudahan tidak terjadi secara luas karena saya yakin pelakunya ini baru satu. Ini memang tidak banyak orang berpikir begini. Karena ini sebuah kemudahan, tetapi kemudahan ini dipakai untuk kejahatan. Tapi kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh jamaah juga bahwa kita harus berhati-hati ketika kita mau menyumbang masjid atau apapun. Perhatikan selalu, karena setiap
QR code yang sukses itu akan menunjukkan langsung nama rekening, nomor Pemilik rekening dan betul. pemiliknya. Iya. Nah, harus betul-betul diperhatikan. Misalnya saya menyumbang ke Masjid At-Taqwa setiap Jumat, saya nggak bawa uang kecil, nggak bawa uang, nggak bawa dompet, Uang tunai gitu ada ya. QR code-nya, nah, saya pakai. Nah, begitu terlihat di situ langsung sebenarnya Masjid At-Taqwa nomor rekening sekian. Nah, itu dia langsung oke kan aja masukin PIN. Tapi jangan sekali-sekali ketika namanya nama pribadi, nah, itu saya yakin bahwa itu bukan resmi, sehingga bisa dilaporkan ke DKM atau ke pihak berwajib atau ya. ke pihak berwajib langsung. Ya. Intinya Dewan Masjid Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat betul. setelah scan code-nya itu untuk memperhatikan betul-betul nomor rekening dan pemilik rekening yang resmi ya Pak ya. Betul. Supaya apa yang kita mau lakukan, kebaikan yang kita mau lakukan itu bisa sampai betul kepada masjid. Ya, dan bisa dibilang ini aksi penipuan yang baru ya terjadi Baru, ya. saya kira baru ini. Jadi memang cukup kreatif bahwa memanfaatkan kemudahan ini karena bisa saja dia tutupin yang justru yang aslinya. Betul. Tetapi dia nggak sadar bahwa itu sangat gampang sekali dikenali. Iya. Jadi gampang sekali dikenali. Pertama masjid juga kebanyakan, apalagi masjid yang punya digitalisasi itu rata-rata juga punya sistem keamanan CCTV. Iya, Ini betul, juga luar biasa. Jadi langsung ketahuan. Dan paling gampang lagi adalah seandainya tidak ada CCTV, rekening dia akan gampang terlacak. Betul. Karena ada nama bank, ada nomor rekening, ada datanya dia di situ. Iya, karena pihak Polda Metro Jaya juga mengatakan pelaku cepat teridentifikasi karena terekam CCTV melalui face recognition ya untuk mengenali wajah pelaku. Itu luar Jadi biasa. dia setidaknya selang 3 hari pelaku sudah ditangkap. Nah, itulah. Ini masyarakat juga harus tahu ini, apalagi yang mau berniat berbuat kejahatan. Ini polisi sudah semakin canggih juga. Jadi polisi selalu selangkah lebih maju daripada pelaku kriminal ya Pak ya? Ya betul. Jadi mereka juga merasa sudah maju, tentunya polisi lebih maju lagi. Sudah ada face recognition. Ya, kalau menurut Pak Buyung, ada imbauan juga dari pihak perbankan mungkin karena polisi juga kan sedang melakukan koordinasi dengan pihak perbankan. Ya, saya kira pihak perbankan tentu bisa mengedukasi masyarakat. Karena ini kan termasuk sebuah produk perbankan yang sekarang lagi tren dan sangat memberikan memudahkan dan bank juga memperoleh keuntungan yang besar bahwa dana itu akan langsung tersalurkan di bank. Ini kan mengedukasi masyarakat juga bahwa menabung. Jadi kita berharap juga pihak bank juga ikut mensosialisasikan bagaimana penggunaan QR code yang aman, bagaimana betul-betul data yang mengajukan rekening itu juga. Kalau itu sih saya sudah pasti bahwa bank itu sangat ketat dalam pembukaan rekening. Betul. Jadi ingatlah kalau kejahatan mau coba-coba masuk soal rekening apa itu pasti identitasnya akan ketahuan. Sangat cepat untuk dilacak. Iya, jadi lebih bagus urungkan niat untuk berbuat jahat lah. Ya, Pak Buyung, mungkin bisa Anda tekankan lagi imbauan Anda dari pihak Dewan Masjid Indonesia kepada warga masyarakat, terutama dalam bulan Ramadan ini menjelang Lebaran di saat mereka ingin berbuat amal dan juga tapi harus penuh kehati-hatian dalam melihat misalnya di sebuah masjid itu ada QR code, jadi harus lebih teliti. Silakan Pak Buyung. Benar. Jadi kita berharap ini kan bulan baik, bulan Ramadan. Pasti semua masyarakat, khususnya umat Islam, pasti selalu ingin untuk menyumbang, ingin untuk bersedekah, dan itu salah satu salurannya adalah lewat masjid. Terutama sholat hari Jumat, Tarwih dan sebagainya. Tapi dengan adanya kasus ini, kita juga terbuka bahwa tidak menutup kemungkinan ada apa yang kita mau sumbangkan salah sasaran, masuk ke orang jahat. Makanya kita harus hati-hati. Jadi sehingga kita setiap melakukan QR code, memperhatikan pemilik rekeningnya. Apa benar pemilik rekeningnya itu adalah masjid tersebut. Kalau dia nama pribadi, tolong atau
tidak terkait dengan masjid, tolong sampaikan ke DKM atau pengurus masjid atau langsung ke pihak kepolisian. Langsung di-capture, dilaporkan. Baik. Dan polisi pasti akan bertindak kurang dari 24 jam saya kira. Baik. Satu lagi saya sampaikan, Mbak, bahwa hari ini, saat ini Dewan Masjid itu sudah selalu mengimbau untuk menggunakan digitalisasi, sehingga itu betul-betul akan dampaknya ke bagaimana orang akan menabung, apa semuanya punya rekening paling tidak. Kalau itu iya, juga, ya. Transparansi juga. Dan Dewan Masjid sendiri sudah membuat sebenarnya digitalisasi masjid. Kita sudah punya aplikasi Dimas, Digital Masjid Indonesia, di mana itu semua masjid, jadi semua orang dimanapun bisa menyumbang masjid dimanapun di Indonesia. Itu kita sedang bangun dan sudah jadi. Saat ini ada di Android, aplikasi Dimas. Ya, berarti dari perbincangan kita, saya juga bisa menyimpulkan bahwa setelah ini pihak Dewan Masjid akan juga melakukan sosialisasi mungkin ya untuk menempelkan imbauan mungkin di sejumlah masjid untuk menghindari aksi-aksi kejahatan seperti ini. Jadi kita akan kerjasama dengan perbankan untuk mencetak ulang iklan stiker itu dan disampaikan di situ. Perhatikan bahwa ada imbauan, pastikan nama dan nomor rekening yang tertera dalam masjid. Baik, terima kasih Pak Buyung Kusuma, Direktur Program Dewan Masjid Indonesia sudah berbagi informasi. Terima kasih juga sudah diundang. Ya, dengan kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Kapolri melakukan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Rapat ini membahas evaluasi kerja dan pencapaian Polri pada tahun 2022. Dalam rapat ini, Kapolri juga memaparkan kinerja Polri dan serapan anggaran serta rencana kerja di tahun 2023. Terhadap seluruh anggota dan jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sepanjang tahun 2022. Tentunya dalam kesempatan ini
saya atas nama pimpinan Polri mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan di DPR RI, khususnya Komisi 3, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait aktivis, LSM, Ormas, rekan-rekan buruh, mahasiswa, serta seluruh tokoh segenap elemen bangsa sehingga sampai saat ini stabilitas Kamtibmas dapat terkelola dengan baik. Dan tentunya secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mitra kami, Komisi 3 DPR RI yang selama ini terus mengawal dan menyukseskan berbagai macam program dan pelaksanaan tugas pokok Polri sehingga kami bisa terus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Mohon izin pada awal pemaparan di rapat kerja ini kami akan melaporkan terlebih dahulu terkait realisasi anggaran Polri tahun anggaran 2022, di mana pagu alokasi awal anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar 111,2 triliun dan jumlah tersebut kemudian dilakukan automatic adjustment sebesar 1,9 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar 1,67 triliun dan serta belanja modal sebesar 278,9 miliar. Kemudian pada tahun anggaran berjalan Polri mendapatkan penambahan anggaran sebesar 7,58 triliun dengan rincian untuk penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan, kemudian untuk tim vaksinator, untuk mobil listrik pengamanan KTT G20, revisi penambahan Satker Pusq, tambahan anggaran mendesak, dan tambahan lain dari hibah, serta PNBP dan BLU. Setelah dilakukan automatic adjustment dan penambahan anggaran, sebagaimana yang saya jelaskan, maka pagu anggaran Polri bertambah menjadi sebesar 116,65 triliun, serta berdasarkan data aplikasi dari online monitoring sistem pendanaan dan anggaran negara atau OMSPAN tanggal 2 Maret 2023 berhasil terrealisasi sebesar 114,24 triliun atau 97,93%. Dengan komposisi per jenis belanja adalah sebagai berikut. Belanja pegawai sebesar 52,93 triliun dengan realisasi 52,16 triliun atau sebesar 98,55%. Belanja barang sebesar 31,64 triliun dengan realisasi 31,19 triliun. Kemudian belanja modal sebesar 32,7 triliun atau terrealisasi 96,28%. Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan komposisi 5 program adalah sebagai berikut. Yang pertama, program profesionalisme SDM sebesar 2,77 triliun dengan realisasi 2,72 triliun atau 97,95%. Yang kedua, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 5,49, realisasi 98,56%. Program modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri sebesar 41,91 triliun dan realisasi 97,3%. Program pemeliharaan Kamtibmas sebesar 18,75 triliun dengan realisasi 98,78%. Program dukungan manajemen sebesar 47,71 triliun dan terrealisasi 98,32%. Realisasi anggaran tersebut tentunya masih akan mengalami penambahan mengingat sistem pelaporan dari Kementerian Keuangan RI masih berjalan hingga saat ini sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan pada bulan Juni 2023. Oleh sebab itu, Polri masih menunggu hasil penilaian Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA terkait kinerja anggaran Polri tahun 2002 yang telah ditutup sejak 15 Januari 2023. Realisasi anggaran Polri dilakukan dengan output dan outcome terukur melalui 17 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis tahun 2022 yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, penegakan hukum secara berkeadilan, profesionalisme SDM, modernisasi teknologi, serta pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Kemudian capaian kinerja Polri
tahun 2022 berdasarkan realisasi 17 indikator kinerja, 8 indikator terrealisasi yang melebihi 100%, 3 indikator terrealisasi 100%, dan 5 indikator terrealisasi melebihi 60%, dan 1 indikator terrealisasi 35%, yaitu pemenuhan Almatsus. Berdasarkan rincian tersebut, capaian indeks kinerja Polri tahun 2002 berhasil mencapai 97,35%, meskipun mengalami penurunan 4,39% bila dibandingkan tahun 2021. Namun nilai tersebut sudah melebihi target sebesar 75%, di mana saat ini penilaian masih berjalan. Menurut capaian indeks kinerja tahun 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi presentasi pemenuhan Almatsus karena target yang telah ditentukan dalam Renstra tahun 2020 sampai 2024 tidak terdukung akibat terbatasnya kondisi keuangan negara. Untuk itu pada tahun 2023 kami akan melakukan konversi guna penyesuaian target dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara. Perlu kami laporkan bahwa tahun anggaran 2022 Polri telah merealisasikan 5 program prioritas nasional dengan pagu sebesar 8,24 triliun dan berhasil terrealisasi 7,10 triliun atau 86,17. Dengan berbagai rincian program mungkin tidak kami bacakan. Tentunya seluruh realisasi anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mendukung kinerja Polri tahun anggaran 2022 dalam rangka melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara Kamtibmas yang merupakan tugas pokok Polri. Selanjutnya mohon izin kami paparkan terkait capaian kinerja Polri tahun anggaran 2022 yang kami bagi dalam 4 transformasi, sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, serta transformasi pengawasan. Keempat transformasi tersebut tentunya sekaligus untuk menjelaskan bagaimana upaya kami dalam melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural, dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, serta akuntabel demi mewujudkan Polri yang presisi. Pada transformasi organisasi, kami telah melakukan penguatan struktur Korbrimop Polri, Pusdokes Polri, dan berbagai satuan kewilayahan. Penguatan struktur ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepolisian, serta juga di satu sisi diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antar lembaga maupun antar pimpinannya, baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Khusus di dalam negeri, telah menjalin kerjasama dengan kementerian lembaga maupun instansi terkait yang mencakup bidang kesehatan, keamanan, lalu lintas, pendidikan, perpajakan, kesejahteraan anggota, dan penegakan hukum. Sedangkan untuk kerjasama luar negeri, kami telah memiliki 12 perjanjian dalam proses perpanjangan, 36 perjanjian dalam proses penyusunan, dan 25 perjanjian yang masih berlaku, di mana 4 perjanjian diantaranya dilakukan pada tahun 2022 dengan beberapa lembaga di luar negeri. Melalui kerjasama luar negeri diharapkan mampu memperkuat sinergitas polis to polis maupun dengan berbagai lembaga internasional lainnya, sehingga berimplikasi positif guna mendukung berbagai upaya penegakan hukum dan pengembangan kapasitas personil Polri. Di samping melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, pada sisi internal Polri juga melakukan penguatan dengan menyusun berbagai regulasi sebagai pedoman tugas personel Polri di lapangan, sehingga profesionalisme Polri dapat terus terjaga. Selama tahun 2022 terdapat 19 produk hukum yang berhasil disusun dengan rincian 10 Perpol dan 9 Perkap, termasuk diantaranya Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Sebagai wujud implementasi Perpol nomor 10 tahun 2022 ini, kami telah menyelenggarakan kursus manajemen pengamanan stadion. Ini juga bagian dari upaya kami untuk perbaikan terkait dengan peristiwa Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Untuk meningkatkan kemampuan personil pada pengamanan event olahraga khususnya sepak bola. Kursus ini dilaksanakan selama 9 hari, diikuti oleh 66 personil dengan rincian 56 Polri serta 10 eksternal. Secara khusus kami mendatangkan 5 orang tim pengajar dari Converti University Inggris, dari 3 orang akademisi dan 2 orang komandan pengamanan pertandingan sepak bola yang bersertifikasi FIFA yang telah berpengalaman dalam memimpin pengamanan event World Cup 2022 di Qatar. Materi yang diperoleh dalam kasus tersebut akan
dilakukan transfer knowledge kepada seluruh personel melalui kegiatan TOT, sehingga diharapkan Polri semakin profesional dalam kegiatan pengamanan stadion, khususnya bola. Bukan hanya itu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, pendistribusian bantuan kemanusiaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terus dilakukan. 30.000 paket sembako dari Kapolri diserahkan ke Persatuan Islam Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebanyak 60 truk yang memuat 30.000 paket sembako bantuan kemanusiaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diberangkatkan dari gudang Slok Polri di Cipinang, Jakarta Timur. Pendistribusian bantuan kemanusiaan ini dilepas langsung oleh Aslok Kapolri Irjen Pol Argo Yuwono pada Senin 10 April 2023. Bantuan kemanusiaan berupa paket sembako ini diberikan kepada Persatuan Islam atau Persis di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 5.500 paket sembako dibagikan di wilayah Jakarta, sementara wilayah Banten mendapatkan 3.000 paket sembako, dan sebanyak 21.500 paket sembako dibagikan di 8 titik di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, untuk mekanisme pembagian bantuan menurut Direktur Utama Las Persis, Angga Nugraha, bantuan sembako ini sudah diterima di kantor Las Persis di 3 provinsi penerima dan sudah dibagi-bagikan kepada warga yang berhak menerima. Dan ditargetkan paling lambat tanggal 17 April 2023, semua bantuan ini sudah diterima oleh warga. Alhamdulillah hari kemarin Senin sudah di-dropping ke tempat kantor lembaga amil zakat Persatuan Islam di masing-masing wilayah, baik di DKI Jakarta yang ada di Bambuapus, terus di Banten yang ada di daerah Serang, serta untuk yang di daerah Jawa Barat itu langsung ke beberapa titik yang ada di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kapolri berharap bantuan paket sembako dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan. Polres Grobogan memberikan bansos berupa beras kepada warga yang tinggal di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan pembagian beras ini dipimpin langsung oleh Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan, didampingi Wakapolres Grobogan serta Kapolsek Panunggalan. Setidaknya ada 40 paket bantuan beras yang dibagikan pihak Polres Grobogan kepada warga. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan, di perkampungan Panunggalan, bantuan beras diserahkan kepada warga lansia dan fakir miskin. Pembagian paket sembako ini merupakan program dari Kapolri dengan diberikan secara langsung kepada warga. Kapolres Grobogan berharap pemberian sembako ini bisa membangun empati antar sesama serta dapat mengurangi beban hidup warga yang membutuhkan selama bulan Ramadan. Ya,
Hari ini kita melaksanakan bakti sosial, pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan. Ini merupakan program dari Bapak Kapolri kita untuk mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi di momen bulan Ramadan ini Polres Grobogan melaksanakan bakti sosial dengan membagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di pedesaan-pedesaan. Kapolres Grobogan juga turut memberikan imbauan Kamtibmas dan ajakan kepada warga yang telah menerima untuk selalu mengingat dan selalu berbuat kebaikan. Sebelumnya, Polres Grobogan juga membagikan puluhan paket sembako untuk petugas kebersihan, tukang becak, tukang parkir di Purwodadi dan masyarakat kurang mampu di sekitar Polsek Grobogan dan Polres Grobogan. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memimpin apel pendistribusian paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan apel ini digelar di halaman Mapolres Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memimpin apel pendistribusian paket sembako kepada masyarakat. Apel digelar di halaman Mapolres Sukoharjo. Apel distribusi Bansos Polres Sukoharjo Peduli ini dalam rangka membantu konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Berdasarkan data perkembangan Kamtibmas, angka kriminalitas di wilayah Polres Sukoharjo sedikit mengalami peningkatan. Hal ini diprediksi karena salah satu faktornya adalah peningkatan kebutuhan ekonomi serta dampak perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Dalam pelaksanaan apel ini, Polres Sukoharjo menyiapkan 1.000 paket sembako yang akan disalurkan kepada warga masyarakat Sukoharjo yang benar-benar membutuhkan. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menambahkan, pembagian bansos ini dilakukan dengan menggunakan sepeda motor bronjong, sehingga Babin Kamtibmas bisa masuk ke gang-gang sempit di permukiman warga menuju kepada masyarakat yang berhak menerima. Tim Humas Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Sebanyak 6 kg bubuk mercon atau petasan dimusnahkan pihak Polres Situbondo, Polda Jawa Timur. Barang bukti ini ditemukan usai melakukan penggerebekan rumah kosong yang menjadi tempat produksi petasan.
6 kg bubuk mercon ini dimusnahkan di lapangan tembak ex-Batalion 514 Kotakan Situbondo dengan melibatkan tim gegana dari Satuan Brimopolda Jawa Timur. Lebih lanjut, Kapolres Situbondo mengungkapkan bubuk mesio bahan mercon yang merupakan bahan peledak dimiliki masyarakat awam sangat berbahaya. Apalagi kalau kepemilikannya dalam jumlah yang cukup banyak, bisa memicu terjadinya ledakan yang dapat menghancurkan bangunan rumah, serta juga bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Turut hadir dalam kegiatan pemusnahan bubuk mercon ini, diantaranya Kasat Reskrim AKBP Dedi Ari Putra, Kasat Lantas AKP Suwarno, Kanit Jibom 2 Satuan Gegana Brimopolda Jawa Timur, Ibda Hendra Patra, personil Jibom Satuan Gegana Brimopolda Jawa Timur, dan personil unit Pitsus Satreskrim Polres Situbondo. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, bayi yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga menangis di semak-semak Desa Mekarjaya, Kecamatan Pandongan, Tangerang, Banten. Warga kemudian mengangkat bayi tersebut dan mengumandangkan azan di telinga bayi. Pakai kaos mas, buka kaos mas. Kaos buka. Bayi baru lahir berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga menangis di semak-semak Desa Mekarjaya, Kecamatan Pandongan, Tangerang, Banten. Berdasarkan video kiriman warga berdurasi 1 menit 36 detik, salah seorang warga mendatangi lokasi tangisan bayi dan menemukan sesosok bayi laki-laki baru dilahirkan di semak-semak lengkap dengan ari-ari yang masih menempel di tubuhnya. Dan mengumandangkan azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Kapolsek Pandongan Polresta Tangerang, Ibtu Hotma Manurung, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Dan saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Hasil pemeriksaan dokter di Puskesmas, bayi tersebut lahir sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di pagi hari. Kondisi bayi sehat dan selanjutnya dilakukan perawatan. Tim Humas Polresta Tangerang melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto memimpin langsung peluncuran pencanangan orang tua asuh dilakukan oleh Polres Situbondo, Polda Jawa Timur. Pencanangan orang tua asuh ini sebagai bentuk dukungan pihak kepolisian dalam membantu mengatasi stunting. Launching pencanangan orang tua asuh dilakukan Polres Situbondo, Polda Jawa Timur. Giat tersebut dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Situbondo, Nyonya Indah Dwi Sumrahadi, bertempat di Gedung Catur Prasetya. Hadir dalam acara ini Wakapolres Kompol Pujiarto, pejabat utama Polres Situbondo, dan Kapolsek jajaran, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Desi Tari Ustanti. Pencanangan orang tua asuh sebagai bentuk dukungan pihak kepolisian dalam membantu pemerintah mengatasi stunting, sehingga angkanya di Kabupaten Situbondo semakin berkurang. Sementara itu, Sekretaris Dinkes Desi Tari Ustanti mengapresiasi terhadap upaya jajaran Polres Situbondo yang mencanangkan program orang tua asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kabupaten Situbondo. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia.
Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Siang. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun, melakukan kunjungan kerja ke beberapa kawasan industri yang berada di Kota Batam. Dalam kunjungan kerja kali ini, Kapolda Kepri didampingi pejabat utama Polda Kepri. Didampingi pejabat utama Polda Kepri, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun, mengunjungi kawasan industri terpadu Kabil. Kapolda Kepri disambut Direktur Kawasan Industri Terpadu Kabil, Peter Vincent, yang mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kepri atas keamanan kawasan yang terkendali. Irjen Pol Tabana Bangun mengatakan kunjungannya ini dalam rangka silaturahmi dan untuk mengetahui perkembangan kawasan industri terpadu Kabil. Setelah mengunjungi kawasan industri terpadu Kabil, Kapolda Kepri melanjutkan kunjungan kerjanya ke kawasan Panbil Komersial Batam dan kawasan industri Satnusa Persada Batam. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Masjid Putrajaya merupakan salah satu bangunan indah di kota Putrajaya, Malaysia. Karena lokasinya yang berada di bibir danau, secara sepintas masjid ini tampak seperti masjid terapung. Seperti apa keindahan masjid ini? Kita simak informasi berikut ini. Malaysia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, pusat keislaman, dan tempat ibadah menjadi hal terpenting. Untuk itu, saat pemerintahan dipimpin oleh Mahathir Mohamad di wilayah Putrajaya, didirikan sebuah masjid besar yang bersebelahan dengan kantor pemerintahan Perdana Menteri Malaysia yang bernama Perdana Putra. Masjid ini diberi nama Masjid Putra yang diambil dari nama Perdana Menteri atau PM Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahmat Putra Al-Haj. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1997 dan selesai 2 tahun kemudian. Letaknya berhadapan dengan Danau Putrajaya. Dari masjid ini dapat dilihat dengan jelas keindahan danau yang luas dan kawasan seantero Putrajaya yang asri. Karena lokasinya yang berada di bibir Danau Putrajaya, secara sepintas, Masjid Putra ini tampak seperti masjid terapung. Lokasinya yang memang menjorok ke arah danau, menjadikan Masjid Putra kelihatan seperti terapung di permukaan danau buatan tersebut. Di depan Masjid Putra ini, para pengunjung akan melihat sebuah pemandangan lapangan besar berbentuk persegi, dengan tiang-tiang bendera negara bagian Malaysia berjejer di sana. Sebelum memasuki kawasan bangunan masjid, seseorang akan dihadapkan pada sebuah bangunan gerbang masjid yang sangat tinggi dan megah. Gerbang ini dilengkapi dengan hiasan berbentuk geometris yang merupakan ciri arsitektur Islam, serta seni kaligrafi yang indah.
Gerbang dibentuk mirip dengan gerbang pada Masjid Raja Hasan II di Casablanca, Maroko. Gerbang tersebut dibuat dengan material dari granit berwarna merah, dipadu dengan kayu cengal bercorak coklat. Untuk meningkatkan fitur dekoratif pada bagian pintu, jendela, dan panel, gerbang ini juga dilengkapi ruang informasi dan tangga menuju tempat wudhu di lantai dasar. Bangunan masjid yang didominasi warna merah muda ini menggabungkan ciri-ciri arsitektur modern dan tradisional, yaitu dengan mengadopsi seni arsitektur Persia zaman kerajaan Safawi dan beberapa elemen yang berasal dari budaya Muslim lainnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Ritin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.